Kusnandar, calon guru penggerak angkatan 6 asal SMA Negeri 1 Karangtengah Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya sudah berada bersama pimpinan saya, Kepala SMA Negeri 1 Karangtengah Cianjur, yang terhormat Ibu Casmini SPD MPD. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mewawancarai beliau berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mungkin Ibu mau memperkenalkan diri dulu, silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Casmini, Kepala SMA Negeri 1 Karangtengah Cianjur. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Ibu, mohon mengganggu waktunya Ibu sebentar berkaitan dengan tugas saya selaku calon guru penggerak. Perkenalnya Ibu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu berkaitan dengan kepemimpinan Ibu dalam melaksanakan tugas di sekolah ini. Yang pertama Ibu, selama Ibu memimpin di sini, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema Bu di sini. Jadi Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Bu? Apakah ada dilema etika atau bujukan moralnya Bu? Baiklah, terima kasih Pak Zandan. Iya, tentu saja beberapa kasus terjadi di sekolah kita ini. Bagaimana saya mengidentifikasinya? Tentu saja saya identifikasi ini berdasarkan kepentingan yang berpengaruh terhadap sekolah ini. Jadi tingkat kepentingannya, seberapa penting kasus ini, nah seperti itu saya lakukan. Terus selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Bu di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Tentu saja kalau ada dua kasus demikian, saya identifikasi ini berdasarkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi atau kepentingan komunitas yang lebih banyak lagi. Tentunya saya identifikasi seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu mungkin Bu ya. Iya. Kemudian kalau langkah-langkah apa sih sebetulnya yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Bu? Apakah ada langkah-langkah tahapannya atau bagaimana Bu? Iya, tentu saja pihak-pihak yang terlibat itu dikomunikasikan dulu atau diinformasikan dulu itu. Kemudian mereka tentu saja saya sampaikan informasi itu bisa dipertemukan, atau misalnya kalau kasus ini tidak mengharuskan mereka bertemu, ya saya lakukan per individu. Nah seperti itu. Kemudian saya sampaikan bahwa kasus ini nanti akan berakibat seperti apa. Kasus ini akan menyangkut kehidupan sekolah seperti apa. Tentunya akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian Ibu, apakah ada tantangan tersendiri Bu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya ada dilema etika seperti itu? Mungkin bisa diceritakan tantangannya seperti apa Bu? Tantangannya tentu saja, misalnya kasus ini sama-sama efeknya untuk kepentingan orang banyak. Nah seperti itu. Ini adalah tantangan yang saya dapatkan tentunya dari kasus-kasus ini. Apabila kita bisa menyampaikannya bahwa kasus ini misalnya sama berat, sama efeknya terhadap kehidupan warga sekolah, atau misalnya sama manfaatnya, nah barangkali itu adalah tantangan terberat. Jadi luar biasa sekali tantangannya Bu ya. Iya. Berkaitan dengan pengambilan keputusan Bu, nah Ya. dalam suatu kasus apakah Ibu mengambil keputusan itu secara langsung di tempat, ataukah ada jadwal tertentu, ataukah
ada tata cara tertentu gitu Bu, untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu kasus tersebut? Ya, terima kasih. Tentu saja kita tidak berdasarkan jadwal ya. Tentu saja kasus ini tidak terjadwal datangnya gitu. Jadi ketika kasus ini datang, saya harus menyelesaikannya juga tidak serta-merta. Misalnya, oh kasus ini datang hari ini maka harus diselesaikan hari ini. Saya akan melihat efeknya ini seperti apa. Apakah penyelesaiannya harus hari ini atau bisa besok, atau memang misalnya ada kasus yang seharusnya tidak diselesaikan hari ini, tetapi misalnya harus ditempuh dulu prosedur apa nanti diselesaikannya misalnya minggu depan, nah seperti itu. Ya, jadi sifatnya kondisional Bu ya, Nah, tergantung dari bobot kasus itu sendiri. Betul. Bisa diselesaikan langsung hari ini atau mungkin dijadwalkan mungkin Bu ya. Betul. Ya, tapi semuanya melalui tahap analisis dulu tentu saja Iya. ya. Nah kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Iya. Tentu saja ada, karena saya di sekeliling saya itu ada orang-orang yang saya percaya bisa membantu saya gitu. Karena apalah artinya saya seorang diri di sekolah ini, apa artinya seorang pemimpin kalau hanya seorang diri. Jadi saya dikelilingi oleh para wakil kepala sekolah, oleh ketua komite, barangkali orang-orang inilah yang mempermudah ketika ada masalah atau kasus di sekolah, maka orang-orang inilah yang mempermudah pengambilan keputusan saya. Ya. Jadi Ibu dikelilingi dengan berbagai elemen juga Bu ya, yang mendukung tugas dan peran Ibu juga gitu ya. Ini mungkin terakhir Bu, bisa Ibu memberikan sharing, berbagi pembelajaran apa yang Ibu dapatkan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Tentu saja saya mengambil pelajaran dari kasus-kasus penyelesaian kasus-kasus di sekolah ini. Yang pertama, kasus yang terjadi di sekolah ini akan lebih bisa teratasi kalau saya tidak berpikir dan tidak bertindak seorang diri begitu. Tetapi kasus sekolah ini yang milik sekolah begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa wakil kepala sekolah, komite ini adalah orang-orang yang mempermudah, nah seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil, sebaiknya kasus yang terjadi ketika saya harus menyampaikan keputusan ini bukan keputusan yang otoriter begitu, tetapi keputusan yang memang ditunjang oleh pendapat atau masukan dari orang-orang yang saya percaya bisa membantu saya. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu nih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ini Bu. Mudah-mudahan saya juga mohon dukungan dari Ibu untuk menyelesaikan di program pendidikan guru penggerak ini. Saya akan dukung 100% untuk Iya Bu, terima kasih Bu sekali lagi. Terima kasih Bu atas waktunya.